Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Santri Matoh. Terima kasih masih setia dengan channel kami. Terima kasih juga untuk doanya kepada kami semua. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa kita akan menampilkan sesi gaib dengan cara mediumisasi. Boleh percaya, boleh tidak. Semoga bermanfaat dan bisa diambil sisi positifnya. Nah, kali ini Santri Matoh akan membahas ini tentang kisah ataupun mitos, ya, mitos Jawa. Itu ada sebuah mitos Sabdo Palon. Nah, Sabdo Palon nagih janji, ya. Itu konon katanya nanti Sabdo Palon akan kembali 500 tahun ataupun mungkin sekarang di abad 20. Memang itu kembali setelah kehancuran agama Islam, kurang katanya seperti itu. Dan sahabat itu Sabdo Palon itu menurut cerita sejarah Jawa itu adalah penasihat dari Prabu Brawijaya V, penguasa kerajaan Majapahit. Jadi ini hanya penasihatnya, nasihat raja. Nanti konon katanya terkenal sangat sakti, mandraguna, dan bisa meramal. Nanti itu ada ramalannya juga dari Sabdo Palon. Katanya nanti bagusnya mungkin di abad ini, di tahun ini akan banyak sekali bencana. Maksudnya seperti banjir bandang, juga bencana yang lainnya. Nah, ini benar tidaknya akan kita kuak lewat mediumisasi. Ini akan saya tarik gaib dan tahu sebelum tentang Sabdo Palon. Saya juga tidak tahu posisinya Sabdo Palon itu ada di mana. Kalau kata guru saya ya tidak bisa diganggu. Nah, ini hanya mungkin kita cari tahu, ya, siapa tahu ada abdinya ataupun pengawalnya yang bisa memberikan keterangan. Ini sudah ada mediator, saya terangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom. Saja saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Sang setan kamu selalu gaib Sabdo Palon ataupun orang Sabdo Palon dimanapun berada, saya tarik. Bila mana itu ada penyusup membahayakan, langsung lempar neraka itu ke penyusup membahayakan. Masuk. Bisa bicara bahasa Indonesia? Tidak, bukan bahasa Jawa. Kamu bisa bicara bahasa Indonesia, ada mengerti apa yang saya ucapkan dan bisa mengucapkan seperti yang saya ucapkan. Ya, maksud ini keluar apa? Aku jin. Jin. Apa benar ini kamu ada hubungannya dengan Sabdo Palon? Saya yang menjaga gunung tempat semedi. Oh, gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mana ada penyusup membahayakan dan bukan penjaga Sabdo Palon. Satu. Lempar neraka. Nanti saya panggil. Ini maksudnya apa ini? Saya butuh. Oh, butuh. Ini kamu berarti berjaga di lapisan paling luar?
Ya, Ya, yang jelas itu jelas berapa lapis kan jaganya itu? ribuan. Ribuan lapis. Ya, Satu lapis itu banyak sekali penjaganya. ya. Di lapisan luar itu jin-jin fasik yang dari luar juga banyak. Oh, di luarmu juga ada lagi Ada. jin-jin fasik lain. Ya, Itu juga bisa melindungi ya. jangan mengganggu Semedi. Nah, saya tidak ada niat ya. Saya tidak ada niat mengganggu, makanya ini saya tarik kamu aja. Ya, barangkali bisa memberikan informasi. Nah, saya tidak mengenai rahasia penting lah. Rahasia penting kan biarkan itu yang urusannya satu balon lah. Ya, kamu hanya memberikan informasi yang kamu tahu aja. Ya, tentu saya tidak ada niat ya. Mungkin kamu bisa membaca di dalam hati saya tidak ada niat jelek atau mengganggu. Iya. Ya, yang satu balon ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih loh. Nah, ini kan sudah tersirat apun di sejarah Jawa bahwa nanti itu akan di masa kehancuran umat Islam ya, 500 tahun lagi yang satu tahun akan keluar dari pertapaannya. Juga sebelum keluar itu katanya juga nagih janji itu akan timbul banyak bencana, gunung meletus, seperti bencana banjir. Itu benar atau enggak? Karena ini semua sudah terjadi semuanya ini. Apakah ini memang kebetulan? Banyak. Memang beliau semasa hidupnya adalah peramal. Oh, meramal ya, benar meramal ya? Benar. Bisa meramal. Beliau adalah peramal yang paling dihormati di masa kerajaan Majapahit terdahulu. Sebagai penasihat raja ya? Ya. Tapi semua cerita yang sudah berkembang di masyarakat itu sudah banyak yang ditambah dan dikurangi. Dirubah juga? Dirubah. Tidak sesuai kenyataan? Karena itu cerita mulut dari ke mulut. Jadi pasti banyak yang sudah dirubah. Lagi tidak tahu secara langsung akhirnya ya? Iya. Menceritakan lagi akhirnya tadi ditambah itu ya? Ya memang beliau semasa hidupnya sampai muksanya masih membawa keyakinan agamanya sendiri. Dan tidak mau menerima agama Islam tuh. Iya, yang sudah diterima dan dipeluk oleh rajanya. Dan beliau adalah penasihat yang paling dekat dan peramal yang paling dihormati pada masanya. Akhirnya beliau banyak meramalkan tentang tanah Jawa ini. Yaitu semuanya juga karena anak turun dan anak cucu yang ada di tanah Jawa ini tidak bisa meneruskan ajaran-ajaran nenek moyang, budi pekerti, akhlak, dan ramah ketamahan. Budaya dan tradisi semakin menghilang. Nah, ini yang menjadi salah pemahaman atau gaya pemahaman tentang agama dari Sabtu Palan. Kamu bilang kan untuk budi pekerti ya. Berarti itu kan keyakinan bukan agama ya. Itu kan keyakinan untuk mengajarkan kita sopan santun, akhlak pada orang lebih tua kan, seperti itu kan ya. Itu yang diajarkan oleh leluhur dan nenek moyang dari tanah Jawa ini. Ya, orang Jawa kan memang seperti itu kan. Iya. Mengajarkan kan akhlak, dipekerti kan itu. Ya. Tapi kan bukan berarti kan dulu penyebaran Islam kan merubah
itu kan bukan kan, tetap Islam ya Islam, tapi kan tetap membawa istilahnya budaya budi pekertinya kan tidak ditinggalkan lah, harusnya kan seperti itu kan. Kalau sekarang itu adabnya kan. Ya memang setiap manusia yang sudah diliputi dengan keilmuan itu pasti akan dibutakan oleh keilmuan itu, dan memang susah untuk menerima ajaran yang baru. Agamamu, agama ini dan agama Islam itu sebenarnya menyempurnakan budi pekerti orang-orang yang ada di tanah Jawa ini. Karena akhlak dan budi pekerti yang diajarkan pun sama, bahkan lebih sempurna dalam pengamalannya setiap hari. Dan juga lebih jelas kan ya, ibadahnya mendekatkan pada Tuhan, banyak Allah itu kan lebih jelas kan ya. Menjauhkan hal-hal dari penyembahan kepada benda dan menyelamatkan derajat perempuan. Sebenarnya agama ini adalah penyempurna dari ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh leluhur tanah Jawa. Berarti sudah tahu ya? Beliau sudah mengetahui. Kalau sudah tahu, kalau itu udah agama sempurna, sudah tahu ya? Iya. Cuma kalau belum mau masuk Islam tuh karena apa ya? Apa menunggu waktu yang tepat atau gimana? Menunggu tadi nagih janjinya itu kembali, baru nanti masuk Islam. Beliau ingin melihat secara langsung nanti ketika kehadiran beliau, bagaimana tentang keadaan tanah Jawa ini. Beliau juga manusia dulu. Dulunya manusia ya? Jadi bukan dari jin atau bukan ya? Beliau bukan Tuhan. Tidak ada tindakan apapun yang bisa untuk meluluhlantahkan di bumi ini. Bukan juga dewa ya? Kan ada yang meyakini bahwa Sabtopalan itu juga dewa, itu bukan ya? Itu semuanya seperti yang saya bilang. Cerita itu akan turun-temurun dan akan dirubah. Karena memang posisi beliau semasa hidupnya memang tinggi di dalam kerajaan. Dan beliau adalah peramal yang paling dihormati. Ya, bisa tahu ramalan ke depan ya. Bahkan itu kan saya hanya membaca lah, kan nggak tahu. Jadi artikel bahwa beliau Sabtopalan itu bisa meramalkan untuk tahun sekarang ini, bahwa itu kayak ini umat Islam ya, umat Islam sekarang itu banyak yang berpaling pada Tuhannya, lebih mementingkan pada urusan duniawi ataupun urusan uang. Itu beliau zaman dulu sudah melihatnya seperti itu. Itu yang menyebabkan kehancuran Islam kan itu. Benar enggak itu? Apa seperti itu? Nanti memang agama Islam akan asing. Seperti dahulu Nabi kalian menyampaikan agama ini memang asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Beliau juga mengetahui karena hidup sudah lama sejak agama Islam ini disebarkan. Dan beliau juga mendapatkan kabar-kabar dari langit, dari pasukan-pasukan iblis yang mengabarkan kepada beliau. Ketika berlangitnya lewat itu, dari iblis. Iya. Dan memang Nabi kalian semasa hidupnya juga sudah menyampaikan bahwa umat Islam di akhir zaman itu akan kembali dalam keadaan asing dan akan lebih mementingkan urusan duniawi daripada agamanya.
Nah, ini juga pecah juga itu ya nanti. Iya. Dan beliau Sabdo Palon pun menyampaikan itu setelah nabi kalian sudah tidak ada. Dan semuanya itu adalah berita-berita dan kitab-kitab yang dibaca dari langit. Juga ini benar enggak nih? Ya, juga ini saya baca juga artikel. Nanti ya ketika beliau Sabdo Palon akan kembali ke tanah Jawa ini akan muncul wujud aslinya. Konon katanya akan membawa kembali ajaran yang dulu, ajaran budi pekerti itu. Itu benar apa salah, apa tetap ya seperti saya tadi mungkin kembali terus ikut Islam? Itu memang prinsip yang dibawa oleh beliau hingga akhir hayatnya. Tapi ketika beliau sudah di akhir hayatnya dan sudah bertapa ratusan tahun, apalagi sudah pernah didatangi oleh pemimpin yang akan membawa tatanan baru di dunia ini. Dan beliau terkejutnya juga. Pemimpin akhir zaman itu beragama Islam seperti kalian. Berarti sudah berjumpa ya? Yang Sabdo Palon sama dengan pemimpin akhir zaman. Yang beliau terkejut adalah kenapa bukan dari golongan agama yang beliau yakini, tapi malah dari agama yang beliau anggap sebagai masalah untuk orang-orang dan leluhur yang ada di Jawa ini. Dan memang beliau belum mampu menerima dengan sempurna. Jadi kamu juga sempat ketemu ya sama pemimpin akhir zaman, kan melewati kamu juga? Kami semuanya juga menunduk. Tidak ada yang berani mendongakkan kepala ini ke atas dan melihat cahaya beliau. Itu secara wujud fisik langsung manusia atau secara rohani? Secara rohani. Secara rohani. Dan itu beliau didampingi sendirian apa didampingi pasukan atau mungkin para leluhur-leluhur? Pasukan cahaya yang menyelimuti beliau juga banyak. Banyak sekali. Bahkan kami tidak bisa menghitungnya satu persatu. Kalau dari luar Jawa, para raja Jawa, pasti ada yang mendampingi. Jadi kan yang tahu kayak lokasinya, tapanya Sabdo Palon kan yang jelas mesti rajanya. Iya. Berarti kan rajanya dulu Prabu Brawijaya V kan berarti mendukung pemimpin akhir zaman, mendampingi sampai ke pertapaan loh, dan bertemu langsung. Iya, memang benar. Beliau raja dari kerajaan Majapahit memang sudah ikut bersama dengan pemimpin akhir zaman. Jadi Prabu Brawijaya itu sudah ikut pemimpin akhir zaman. Iya. Nanti dikenal dengan Imam Mahdi itu. Iya. Beliau sudah ikut dengan Imam Mahdi yang asli. Yang asli ya. Berarti ada di Jawa ini ya. Bukan dari luar, bukan ya? Bukan. Bukan dari luar. Dan sudah dijelaskan bahwa yang akan membawa tatanan dunia baru dari orang yang ada di bumi bagian timur. Itu Jawa ini ya? Ada di tanah Jawa. Julukannya juga Al-Mahdi Al-Jawi. Imam Mahdi ada di Jawa. Di situ berarti kamu tahu semua ya? Tahu langsung apa diceritakan dari pasukan yang lain penjaga ataupun dari langsung sama Sabdo Palon? Tidak ada. Pertemuannya itu dengan Imam Mahdi?
Dari golongan kami penjaga lapisan paling dalam pun tidak ada yang mengetahui bahkan berjumpa dengan Sabtu Malam sendiri.